Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2288 Sejarah Berulang. Sejarah yang mapan dilakukan dengan tertib. Meskipun dia tahu itu adalah sejarah, Ye Chen masih tidak bisa tidak melihatnya. Ini adalah masa lalunya, yang membawa kenangan sedih dan menyedihkan, dan lebih berharga daripada artefak kaisar. Dapat dikatakan bahwa dia tidak absen dari setiap peristiwa besar, seperti konferensi alkimia pertarungan dan Cheng, seperti menjadi iblis dan terbunuh, seperti membuat gangguan besar di Beizeng Changyuan, pilih saja salah satunya, itu adalah perbuatan mulia. Selama 3 tahun terakhir, dia mengikuti Chu Xuan. Tuannya yang cantik melakukan perjalanan ke setiap sudut Dacu, hanya ingin menemukan tubuhnya kembali, tetapi pada malam yang tenang, dia menjadi sasaran Zhu Xianjian. Pada titik ini, dia juga sangat mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan Chu Xuan ketika dia pergi mencarinya, karena di bawah kendali Zhu Xianjian, jika dia tidak ingin kembali, tidak ada yang dapat menemukannya. Cincin waktu tidak pernah berhenti. Saat itu, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk kembali ke Chu Selatan, dia membawa kembali pasukan Yan Huang, menghancurkan keluarga Qi di Xinjiang Selatan, memprovokasi 3 perang saudara, berperang dengan Yin Ziping, mendapatkan kembali kendali atas Heng Yue, dan membuat keributan besar di Aula Qi yang benar. Menyatukan 3 sekte, menyatukan Chu Selatan, dan menyatukan Chu Besar, setiap bagian tanah memiliki sosoknya. Anak yang bersaing dengan anjing liar di masa lalu telah benar-benar berdiri di puncak Chu Agung. Baru setelah Ye Xingchen menikah dengan Saintes Xing Yue, dia memperlambat langkahnya. Pada hari itu, tragedi itu benar-benar dimulai. Pasangan baru ingin menjauh dari hiruk-pikuk dan menjadi orang biasa, tetapi mereka tidak bisa lepas dari pembantaian dengan pedang dewa. Hong Chen dan Shen Xuanfeng juga meninggal secara tragis. Pada hari itu juga pedangnya menembus tubuh Chu Xuan dan membunuh orang yang paling dia cintai. Melihat pemandangan berdarah itu, dia masih tidak bisa menyembunyikan sakit hatinya. Setelah itu, iblis surgawi menyerbu. Zexian Tiandi mengurung Dacu, menyegel Tian Xuanmen, biksu Dacu bangkit untuk bertarung, mayat pertempuran menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, nyawa segar jatuh di depannya, bunga darah yang indah, seluruh gerbang surga dibuka. Untungnya, dia tidak mengecewakan rakyat jelata, dan membantai Kaisar Iblis Langit di langit. Reinkarnasi Great Chu runtuh, dan dia terpisah dari surga karena invasi iblis. Sebagai Kaisar Great Chu, dia harus memulai perjalanan lain dan melanjutkan misinya yang belum selesai. Entah tahun dan bulan berapa, dia mengikuti generasi ke-9 yang keluar dari Dacu. Suatu hari sebelum dia pergi, dia melihat seberkas cahaya langit datang dari kabut dan jatuh di atas Dacu. Itu adalah Raja Manusia yang harus dirampok, telah tiba di Dacu jauh sebelum kembalinya Dacu, dan ini juga alasan mengapa dia tidak dapat menemukan Raja Manusia di surga. Lubang hitam luar angkasa, dia dan dunia ke-9, telah pergi selama 100 tahun. Selama tinggal pada cahaya, saya menemukan Xiao Ying, Xie Yun, Nian Wei, dan istri Xuan Chen, selir Yan di Suzaku Star. Perjalanan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi sangat panjang, dia melihat dirinya sendiri saat itu, menerjang debu dan debu tahun-tahun, berjalan maju sendirian, dan menemukan jiwa Chu Ying yang agung, tetapi dia disiksa dan dihancurkan. Ketika datang ke benua Xuan Huang, itu 100 tahun lagi. Kali ini, dia tidak mengikuti dunia ke-9, tetapi pergi ke Zhongzhou dan memasuki tanah terlarang Tianshu, berharap untuk melihat rahasia apa yang disembunyikan Tianshu dalam reinkarnasi. Namun, dia pergi ke seluruh 5 area terlarang, tetapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki cukup penglihatan untuk melihat rahasianya. Dengan enggan, dia tidak punya pilihan selain pergi ke lembah Phoenix, dan berkeliling tanah suci Yaoqi, terutama untuk melihat tubuh suci wanita. Saat itu, tubuh suci wanita masih ada di sana, dan ditekan dalam kegelapan istana bawah tanah di tengah malam, Anda akan membuka mata indah Anda. Dia tidak mengetahui hal ini pada saat itu, tetapi sekarang dia dapat melihatnya secara nyata. Tubuh suci wanita adalah sebuah misteri, dan pasti ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi. Dengan bergulirnya cincin tahunan, prestise Ekaristi telah menyebar ke seluruh langit pada zaman itu, dan begitu semarak kemanapun ia pergi, membalikkan Xuan Huang.
Di reruntuhan kuno alam Changlan, Ye Chen muncul kembali dan berhubungan seks dengan Jining Xuang untuk pertama kalinya. Disinilah senyum iblis selalu terlihat dalam reinkarnasi, dan dia tidak pernah berbulu. Gambar asteris-asteris tidak sering terlihat, Ye Dasao tidak akan pernah melewatkannya, dan itu juga bermerek. Ketika saya kembali ke era aslinya, saya juga akan menunjukkannya kepada Jining Xuang. Saat itu, kami berdua dalam keadaan kebingungan kali ini, saya mengambil gambar untuk Anda lengkap. Setelah meninggalkan alam Changlan, dia pergi ke Wang Chuan di Gurun Barat. Jining Xuang disegel oleh ibu mertua Wang Chuan hanya karena dia mengandung putra hukuman surgawi. Sayang sekali dia datang ke Wang Chuan lebih dari sekali di dunia masa lalu, tetapi dia tidak tahu bahwa Jining Xuang ada di dalam, apalagi Jining Xuang sedang mengandung anaknya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya, dan dia tidak bisa tidak mengklik keahlian menembaknya, itu sangat akurat. Sejak dia memasuki sungai-sungai yang terlupakan, dia tidak pernah keluar lagi. Jining Xuang berada di segel, jadi dia tetap di sisinya, menjaga istri dan anak-anaknya, untuk menebus penyesalan tahun ini. Penjagaan ini 100 tahun. Dalam 100 tahun terakhir, dunia ke-9 telah membuat banyak gangguan, membuat Gunung Lingshan marah, dihancurkan oleh Gunung Wuzishan, 50 juta tentara Dacu datang untuk menyelamatkan, meledakkan Gunung Wuzishan, dan kemudian berlindung di dunia terlarang, dan akhirnya selamat dari kembalinya Dacu. Ye Chen mengetahui semua ini, tetapi dia tidak meninggalkan Wang Chuan selama 100 tahun, sampai Ye Fan lahir. Jining Xuang menggendong anak itu dengan air mata berlinang. Ketika dia mendengar berita kematiannya, dia semakin menangis. Pada malam yang tenang, dia meninggalkan Wang Chuan, tetapi tidak kembali ke Dacu, tetapi pergi ke Hua Fanxing. Ye Chen sendiri mengikuti, terkadang menatap Misty. Dunia ke-9 dari jalan rahasia sudah ada di dunia bawah. Sayangnya, dia tidak bisa pergi, dan tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Kenangan berada di dunia bawah telah terukir kuat di jiwanya. Malam Hua Fanxing damai dan damai. Selalu bisa melihat cahaya bulan, Jining Xuang memeluk Ye Fan, diam-diam menatap langit berbintang. Lelaki kecil itu dikelilingi oleh petir hitam pekat, hanya dengan melihatnya membuat hatinya sakit. Sayang sekali dia melewati Hua Fanxing saat itu, tetapi dia masih belum masuk, dan melewatkannya lagi. Dia tidak tahu tentang Jining Xuang sampai Long Jie melarikan diri ke Dacu untuk menyelesaikan akun dengannya. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, dia kembali ke Dacu. Yun Feng sangat hangat, Jining Xuang kembali, Chu Xuan dan Chu Ling juga kembali, dan ada seorang putra dan putri. Setelah itu, Raja Manusia yang membawanya untuk berlatih, berubah menjadi manusia selama 100 tahun, dan menyadari jalan dunia. Kemudian, iblis surgawi menyerbu dan menodai langit dengan darah. Waktu tidak berhenti, setiap menit dan setiap detik berlalu dengan tenang, mendekati era aslinya tanpa batas. Ye Chen duduk di puncak Yunfe lagi, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, merasa bosan. Menghitung waktu, sudah hampir 1000 tahun sejak dia memasuki reinkarnasi, yang tidak diragukan lagi merupakan waktu yang lama bagi seorang beku. Apakah benar-benar perlu mencairkan jejak 9 reinkarnasi sebelum aku bisa kembali? Ye Chen bergumam, mengeluarkan buah persik pipi dari tas penyimpanan, menggerogoti beberapa suap, dan melemparkannya ke bawah gunung. Ada begitu banyak buah persik pipi, mereka akan seenaknya sendiri, ambil 2 gigitan dan buang. Sial, membuang-buang barang, apakah kamu memiliki moralitas publik? Kutukan ini berasal dari zaman aslinya, dari Xiong Er. Pagi-pagi sekali, Little Fatty Bear datang untuk berbelasungkawa kepada menantu perempuan Ye Chen, tetapi begitu dia tiba di kaki puncak Yunfe, dia melihat benda tak dikenal jatuh dari langit, dan itu mengenai kepalanya. Setelah memungutnya dan melihat-lihat, ternyata itu adalah buah persik yang telah digigit 2 kali oleh seekor jalang. Ini buah persik pipih. Xiong Er mengambil buah persik itu dan melihatnya berulang kali. Persiknya tidak terlalu kecil, dan bersinar terang. Penampilannya lumayan, dan mengandung esensi murni. Cetak. Siapa yang begitu boros, kamu bisa membuang buah persik pipih di Yaochi setelah makan 2 gigitan. Xiong Er memegang buah persik itu, mengangkat kepalanya, dan melihat ke puncak-puncak Yunfe. Jelas bahwa seseorang dari puncak Yunfe melemparkannya turun. Gemuk, apa yang kamu cari? Ah, persik pipih. Tidak tahu malu untuk menyelinap ke sini dan memakannya. Beri aku 2 gigitan. Terdengar suara gaduh, Si Eyun dan Si Tunan juga datang, dan mereka juga berbela sungkawa kepada ipar perempuan dari kejauhan. Saya melihat Xiong Er, berdiri di sana seperti lembing, memegang buah persik di tangannya, mendongak. 2 jenaka itu datang dan menghindari Taozi. Rasanya enak.
Xie Yun mengambil 2 gigitan dan dengan santai melemparkannya ke si Tunan. Si Tunan mengambilnya, melihat bekas gigi pada buah persik, dia terlalu malu untuk berbicara, tetapi tidak punya pilihan selain melihat Xiong Er. Apakah ada lagi? Ada adikmu, yang jatuh dari langit. Xiong Er melengkungkan bibirnya. Baik si Tunan dan Xie Yun mengangkat alis mereka dan menatap langit bersama. Melihatnya, itu mengerikan, dan ada 3 buah persik lagi, dan mereka langsung menuju ke dahi dan menghancurkannya. Wow, kecut. 3 bersaudara yang baik itu sangat hancur sehingga mata mereka penuh dengan bintang emas. Sejak itu, mereka bertiga pergi ke puncak Yunfei, mengutuk dan mengutuk. Di puncak Jade Maiden, semua gadis ada di sana, semua dengan wajah kuyu, sudah 2 atau 3 tahun sejak Ye Chen tewas dalam pertempuran di ranah spiritual, siapa yang bisa melepaskannya? Melihat 3 orang datang, gadis-gadis itu pura-pura tidak melihat mereka. Hari-hari ini, ketiga orang ini berlari setiap kali mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan tidak mengherankan jika mereka tidak berteriak setiap saat. Siapapun yang melempar buah persik itu sengaja melakukannya. Xiong Er sangat marah, dan dia adalah satu-satunya di antara ketiganya yang dipukul 2 kali. Ini buah persik pipi, ambil 2 gigitan dan buang. Aku tidak tahan dengan mereka yang menyia-nyiakan makanan, jadi beri kami apa yang tidak bisa kamu habiskan. Xie Yun dan si Tunan juga sangat marah. Namun, untuk mereka bertiga, para wanita tetap mengabaikan mereka dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Adegan itu menjadi memalukan untuk sementara waktu. Ku bilang, apakah ada orang di sini untuk buang air kecil di sana? Xiong Er menyipitkan matanya dan melirik ke puncak-puncak Yunfei, di mana ada orang imajiner yang memegang penisnya dan menyirami bunga. Pria itu tampak akrab. Xie Yun dan si Tunan mengabaikan ini, dan semua gadis mengabaikannya. Xiong Er berbicara omong kosong, jadi akan aneh untuk mempercayainya. Ibu, ini ayah. Mata kecil Yevan berbinar, dia menarik ujung pakaian Jining Suang, dan menunjuk ke arah itu dengan tangan kecilnya. Mendengar ini, gadis-gadis itu tanpa sadar menoleh ke belakang. Sayang sekali mereka tidak melihat apa-apa, dengan kata lain, refleksi reinkarnasi hanya ada 1 atau 2 detik, ketika mereka melihat, refleksi reinkarnasi telah menghilang. Semua gadis sedikit mengernyit, kamu melihatku, aku melihatmu, aku tidak tahu kenapa. Aku masih tidak percaya, aku benar-benar melihatnya, dan Xiao Ye-fan juga melihatnya. Xiong Er mendengus. Kamu bersumpah, kami akan mempercayainya. Aku, boom. Setelah Xiong Er selesai berbicara tanpa mengambil Xiong Er, dia mendengar guntur dari ketiadaan, yang membuat Xiong Er mendesak untuk buang air kecil. Apakah Anda belum mengucapkan sumpah ini? Siap meretas saya. Nyatanya, dia bukanlah halilintar, melainkan tenda hitam yang datang dari langit dan menetap di kehampaan. Gadis-gadis itu mendongak, hanya untuk melihat bahwa Wumang telah berubah menjadi sosok ilusi, mengenakan jubah emas ungu, mengenakan sepatu bot emas, dengan tanduk di kepalanya, dan mata ketiga di alisnya, dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Hanya matanya, bersinar hitam dan suram, dan mengembangkan penglihatan yang menakutkan, dia seperti hantu, tubuhnya terdistorsi, dan sepertinya tersembunyi, tetapi itu adalah hantu seseorang. Han Jiang. Jining Suang bergumam pelan, sepertinya mengenali orang itu. Tuan, siapa Han Jiang? Putra Kaisar Han Jiang. Jining Suang berkata dengan lembut, di antara putra-putra Kaisar Hong Huang, Kui Luo menempati urutan ketiga dalam kekuatan tempur, Han Jiang menempati urutan kedua, dan yang menempati urutan pertama belum muncul. Lihat saja dan kamu akan tahu itu bukan burung yang baik, tegur Xie Yun. Semut Dacu, selain dari tubuh suci yang mati, masih ada orang yang bisa bertarung. Han Jiang pantom tersenyum, dan kata-kata itu membawa kekuatan sihir, menyebar ke seluruh Dacu. Satu kata menyebabkan keributan di Dacu, dan banyak orang bergegas ke Tian Xiao, marah. Siapakah Ye Chen, penguasa suci surga, Kaisar ke-10 Dacu, yang menyelamatkan rakyat jelata lebih dari sekali, tetapi dimarahi sebagai pemborosan, bagaimana orang Dacu dapat menanggungnya? Kemarahan dunia tidak berasal dari kutukan Han Jiang, tetapi ketika Ye Chen Jian masih hidup, tidak ada yang berani datang. Setelah Ekaristi mati dalam pertempuran, dia datang untuk memprovokasi dia lagi. Langkah orang prasejarah ini benar-benar membuat marah baik manusia maupun dewa. Ditambah dengan invasi iblis surgawi, dunia prasejarah tidak bisa menyusut kembali, mengakibatkan pertempuran sengit di antara surga. Kemarahan semacam ini tidak bisa ditekan. Wang Xuanxing, raja ini menunggumu untuk bertarung. Han Jiangyu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, menjilati lidah merahnya, wajahnya ganas dan menakutkan, seperti hantu jahat. Tantanganmu, Dacu diterima.
Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, dia mendengar Jining Xuang mengatakan bahwa dia adalah fisik abadi Yao Qi dan istri Ye Chen. Meskipun Ye Chen tidak lagi di sini, dia tidak akan pernah mengizinkan orang lain memalukan reputasi Ye Chen. Dalam pertempuran ini, sebagai seorang istri, dia akan berjuang untuk suaminya, dan memberitahu Hong Huang bahwa Dacu bukannya tanpa manusia, dan kemuliaan Ekaristi tidak dapat difitnah oleh siapapun. Bagus sekali. Han Jiang tersenyum lagi, senyum sinis menghilang perlahan dalam kehampaan. Adegan ini, Tian Xuanmen melihatnya dengan jelas dan mendengarnya dengan jelas, sambil marah, juga sulit untuk menyembunyikan kesedihan mereka. Apakah Dacu saat ini begitu tak tertahankan? Ekaristi dimakamkan, dan dia diintimidasi ke pintu rumah, begitu banyak pria baik, tetapi seorang wanita dituntut untuk berperang. Dalam hal kekuatan tempur puncak, dia tidak lebih lemah dari Ye Chen, kata roh jahat itu dengan santai. Han Jiang tidak sederhana. Tian Jiu menarik napas dalam-dalam. Dia telah mendengar nama mengerikan dari suku banjir dan kekeringan, pewaris kaisar, yang merupakan generasi biasa, belum lagi, Han Jiang lebih kuat dari Kuiluo tua. Aku lebih percaya padanya daripada Ye Chen, kata Dong Huang dengan tenang. Kata-kata ini membuat orang tidak bisa membantah. Istri Ye Chen galak, terutama Jining Xuang. Tubuh peri Yao Qi sudah memiliki sikap permaisuri muda. Bahkan jika Ye Chen tidak ada, dia juga bisa menggantikannya. Suami, menopang fasad langit dan melanjutkan mitos tak terkalahkan. Di antara banyak orang, ekspresi Jining Xuang adalah yang paling acuh tak acuh, diam-diam menatap Misty, matanya yang indah dipenuhi dengan perubahan kelembutan. Di Millennium Chu, Ye Chen sudah menarik celananya, dan bahkan menggigil. Dengan kata lain, dia cukup tidak bermoral, langit cerah, dan dia tidak menghindar darinya, jadi dia membiarkannya pergi. Orang-orang dalam reinkarnasi tidak dapat melihatnya, tetapi orang-orang di luar reinkarnasi, seperti itu sebagai orang-orang di zaman aslinya, dalam jangka waktu tertentu waktu terlihat. Selain mereka, ada dua makhluk tertinggi lainnya, dari awal hingga akhir, Anda adalah Kaisar Chu, setidaknya Anda adalah orang kejam yang membantai Kaisar, apakah pantas buang air kecil seperti ini? Sesuai. Ini pasti jawaban Tuan Muda Ye, toh tidak ada yang bisa melihatku. Benar, tidak ada yang bisa melihatnya, bahkan Dong Huang Taixin yang sedang mandi berani belajar terang-terangan, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Berkat dia juga dia masih memiliki wajah, jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa memakai pakaian. Episode 2289 Cara Menyimpannya. Malam di Zutianmen tidak damai, dan surat tantangan Han Jiang seperti halilintar, meledak di seluruh Dacu, dan dari Dacu, itu bergema tanpa batas di seluruh langit. Orang-orang prasejarah terlalu licik. Ketika iblis menyerbu, mereka tidak bisa mundur. Iblis diusir dan datang untuk membuat masalah lagi. Jika tubuh suci masih ada, Han Jiangan akan menjadi sangat sombong. Saya harap tubuh peri di Yao Qi dapat mendukung fasad surga. Wanita tidak memberi jalan kepada pria, dan tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, dan istrinya pasti tidak akan menghina reputasinya. Kutukan datang dan pergi, tetapi dimanapun ada biksu, mereka membicarakan masalah ini, dipenuhi dengan kemarahan yang benar tidak dapat dihindari, dan ada juga banyak pelecehan. Banyak biksu di daerah Tandus telah bangun dan bergegas ke Wang Xuanxing untuk bantu Yao Qi Immortal Body. Setelah pergi kali ini, mereka tidak punya rencana untuk kembali. Jika ingin memulai pertarungan, tidak ada yang akan takut. Bodoh, semua orang di alam liar itu bodoh. Siapapun yang mengalami malapetaka, aku akan menekannya, dan aku akan menemanimu pergi ke banjir. Dibandingkan dengan dunia luar, Yun Feng damai dan tenang. Semua gadis ada di sana, dan suasananya cukup menyedihkan. Sebagai penantang, Jining Xuang lebih tenang dari yang diharapkan, duduk di bawah pohon tua, menjahit gaun bunga untuk kedua anak itu. Aku sedikit yakin. Akhirnya, Nanming Yusu berkata, memecah ketenangan. Mata semua gadis juga berkumpul bersama. 10%. Jining Xuang mengangkat matanya dan tersenyum. Kata-katanya 10% membawa kepercayaan yang kuat. Di era ini, kecuali Ye Chen, tubuh kekacauan dan Zhao Yun, orang lain di kelas yang sama salah. Jika dia bisa diturunkan, Han Jiang hampir terlalu panas, jadi bagaimana jika Kaisar menempati urutan kedua? Lagi pula, dia adalah seorang Kaisar, tapi dia, Ye Chen, tubuh kekacauan, dan Zhao Yun adalah Kaisar muda sejati. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresi para dewa tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Ye Chen pergi, betapa sedihnya diganggu sampai ke pintu rumah. Pada hari pertempuran, bawalah semua senjata kekaisaran Great Chu.
Melihat puncak Heng Yue Zhong Yunfei, Dong Huang Taixin berkata dengan acuh tak acuh, matanya yang acuh tak acuh tidak menunjukkan jejak emosi manusia. Semua. Tian Lao bertanya ragu-ragu. Semua. Gerbang surga. Apa gunanya menjaganya? Dong Huang Taixin berdiri di depan prasasti, memandangi potongan-potongan batu giok Yuanshen, merasa sangat lelah, dengan perubahan hidup yang terukir seiring waktu. Jejak. Tidak ada yang tidak setuju dengan kata-katanya. Ye Chen sudah mati, artinya, di dunia ini, tidak ada yang bisa memahami Kaisar Huang, tetapi masih ada tubuh suci, tetapi itu milik iblis, biarkan dia mengerti, kecuali dunia sudah tua dan tidak ada Kaisar Huang, harapan surga, lebih buruk dari keputusasaan. Sekarang, Hong Huang memprovokasi lagi, dan telah membuat Santo Pelindung Great Chu gila. Di tahun-tahun tanpa akhir, dia memimpin Dacu, bekerja keras, dan menjaga gerbang surga. Di tahun-tahun tanpa akhir, dia bingung dan ragu-ragu lebih dari sekali, dan menjaga perubahan hidup. Apa yang dia jaga? Jaga rumahnya. Menjaga orang biasa. Kata-kata ini terdengar sangat konyol. Hong Huang juga milik rakyat jelata, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan Dacu sebagai tameng lagi dan lagi, memprovokasi lagi dan lagi, menciptakan perang lagi, dan membantai makhluk sembarangan. Karena itu, mengapa dia masih ingin menjadi pengawas? Orang biasa seperti Hong Huang, jika tidak mengikuti, mereka lelah. Biarkan kuku besi iblis melangkah ke surga, dan ketika semua biksu dari surga jatuh, yang berikutnya adalah Hong Huang, dan jika mereka mati, mereka akan diseret ke dunia bawah bersama. Benar, sebagai Santo Pelindung Dacu, toples itu pecah. Dia seperti ini, dan Kaisar Zun juga bisa melihatnya. Jika kamu ingin mati seperti ini, datanglah ke sini. Orang-orang menjadi gila, dan mereka dapat melakukan hal gila apapun. Ketika para kaisar diam, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Melihat lekat-lekat, saya melihat 3 artefak kekaisaran ekstrim muncul dari istana bawah tanah. Mereka adalah Kaisar Phoenix Kin, Menara Raja Abadi dan Cermin Kunlun, yang menghancurkan 3 gunung. Apakah ini rusak? Ekspresi semua orang berubah, melihat tubuh suci wanita, berjalan keluar dari istana bawah tanah yang gelap, dia anggun, bermandikan cahaya bulan, seperti mimpi, seolah menginjak sungai panjang waktu, datang dari waktu yang lama. Dengan ribuan segel di sekujur tubuhnya, tapi saat dia melangkah selangkah demi selangkah, itu perlahan menghilang, atau dengan kata lain, segel itu hanyalah hiasan untuknya. Matanya sedikit kusam, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa dan kata-kata. Tampaknya sejak saat dia ditekan, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun di dunia, jadi dia benar-benar tidak memakan asap dan api dunia, dan tidak mengacaukan debu dunia. Dunia, aku benar-benar meremehkannya. Tian Jiu menarik napas dalam-dalam. Fisik suci, yang sangat dekat dengan Dacheng, benar-benar mendominasi. Bahkan lebih dari teratai merah pada periode yang sama. Setan juga ada di sana, dan dia juga seorang wanita. Di era ini, tidak ada yang dapat membuatnya takut, tetapi fisik suci wanita benar-benar membuatnya takut, puluhan ribu segel, dan penindasan dari 3 senjata kaisar, yang semuanya terbuka, yang menunjukkan bahwa itu mengerikan. Tekan dia. Tian Lao Huo membumbung tinggi ke langit. Biarkan dia pergi, kata Dong Huang dengan tenang. Ini. Tidak masalah apakah itu musuh atau teman. Dong Huang Taixin terlihat tenang. Semua orang yang hadir memahami keadaan pikirannya. Tianmen tidak akan menjaga lagi, mengapa Anda masih menyegel tubuh suci wanita? Setan datang lebih awal dan terlambat, mengapa tidak membiarkan badai datang lebih keras? Kejutan seperti itu, Hong Huang harus menyukainya, karena surga seperti ini hancur, dan mereka berkontribusi banyak. Bayangan di seluruh langit dalam kesepakatan diam-diam, dan mereka telah memberi jalan bagi Santo wanita. Artinya jelas, Anda pergi dengan cara Anda sendiri, sejak Dacu keluar, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, apakah itu membunuh atau menarik setan, tidak masalah, paling buruk, Anda akan mati. Orang suci wanita itu tidak melihat ke samping, menginjak langit yang kosong, perlahan-lahan menjauh. Dia berhenti di luar sekte Heng Yue. Kali ini, dia tidak mengenakan jubah hitam, dan dia tidak menyembunyikan sosoknya. Dia hanya berdiri di sana seperti itu, memandangi puncak gadis giok, istri Ye Chen, dan anak-anak Ye Chen. Mereka, tanpa suami mereka, 2 anak kecil, tanpa ayah mereka. Untuk beberapa alasan, menonton adegan ini, dia merasakan sedikit sakit hati yang tidak bisa dijelaskan. Semua ini berkat dia. Dia juga yang secara pribadi mengirim Ye Chen ke titik tidak bisa kembali. Kamu tidak diterima di sini. Ye Ling berbicara, dan menatap Santo wanita keesokan harinya,
bahkan menghadap Santo wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, tanpa rasa takut sedikit pun. Linger. Chuling menarik Ye Ling kembali. Jika aku membuktikan Tao di tahun lain, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Mata Ye Ling penuh dengan air mata, tetapi tidak keluar dari rongganya. Tatapan yang dia lihat pada Santo wanita tidak memiliki apa-apa selain kebencian. Jika bukan karena dia, ayahku tidak akan mati. Melihat matanya yang penuh kabut, Santo wanita itu kesurupan sejenak. Kekeras-kepalaannya sangat mirip dengan Ye Chen yang sudah mati. Dia tidak akan pernah menyerang Ye Ling, bukan karena hal lain, tetapi karena dia adalah anak Ye Chen, dia akan memberinya kesempatan, dan bahkan melindunginya sepenuhnya, mengirimnya ke puncak pencerahan, dan membiarkan gadis kecil ini, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk membalaskan dendam ayahnya. Saya menunggu Anda untuk membuktikannya. Setelah 3 tahun, Santo wanita itu berbicara untuk pertama kalinya dan berbalik perlahan. Gadis-gadis itu diam dan mengawasinya pergi dengan tenang. Sebagai seorang wanita, dia juga mencintai Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat suci wanita itu, dan karena dia bisa melihatnya, dia bahkan lebih bingung, karena dia memiliki perasaan padanya, mengapa dia menjadi musuh surga. Dan menipu Ye Chen. Itu juga menghina martabat Ekaristi, cinta macam apa ini? Ibu, ini ayah. Kegemaran gadis-gadis itu dipatahkan oleh suara yang tidak dewasa. Ye Fan menarik sudut pakaian Jining Suang lagi, menunjuk dengan tangan kecilnya, matanya yang besar berbinar. Semua gadis menoleh secara kolektif ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketika saya menarik perhatian saya melihat sosok hantu, berdiri di antara bunga-bunga, menyirami bunga dengan pistol, bukankah itu Ye Chen? Di seluruh Dacu, tidak ada seorang pun dengan kulit yang lebih tebal darinya. Gadis-gadis itu membeku sesaat, mengira mereka salah membaca, mereka buru-buru menggosok mata. Lihat lagi, saya salah baca.